Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir 054. Mata kuliah teori belajar. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika kelas 2023B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas teori sosial yang dibawakan oleh Albert Bandura. Siapa sih Albert Bandura itu? Nah, Albert Bandura seorang ahli psikologi yang lahir di Kanada pada tahun 1925. Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Dari sana, ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal yang diberi nama dengan Social Learning Theory. Nah, dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Salah satu ungkapannya yaitu, if what we see is what we become. Bandura sendiri memiliki 5 asumsi dasar dalam social learning theory. Yang pertama adalah plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner, namun Bandura lebih menekankan pada vicarious learning, yaitu belajar dengan mengamati orang lain. Yang kedua, adanya konsep creative reciprocal causation, model yang mana tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi antara 3 variabel, yaitu environment, behavior, dan person. Istilah reciprocal atau timbal balik digunakan untuk menunjukkan interaksi yang triadis, bukan hanya satu arah. Pertama, behavior meliputi perilaku individu. Kedua, environment meliputi lingkungan luar yang berpengaruh, dan yang ketiga, person meliputi faktor internal individu seperti kognitif, persepsi, dan faktor internal lain. Ketiga variabel tidak harus memiliki kekuatan atau memberikan kontribusi yang sama. Biasanya yang cukup banyak berpengaruh adalah aspek kognitif. Yang ketiga yaitu agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial tersebut. Salah satu komponen penting yang dibahas dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu keyakinan seorang terhadap kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap fungsinya dan terhadap kejadian-kejadian dalam lingkungannya. Yang keempat adalah self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan sosial, sedangkan faktor internal meliputi self-observation, judgmental process, and self-reflection. Yang kelima adalah tentang moral agency, yang mana manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency atau standar perilaku moral. Di dalam social learning theory dikenal sebagai observation learning. Manusia mampu belajar baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku, di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman vicarious, yaitu observasi terhadap model. Faktor yang mempengaruhi observational learning antara lain, yang pertama, karakteristik model. Semakin mirip model, maka semakin akan mudah individu untuk terpengaruh model. Kedua, karakteristik observasi yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang rendah akan jauh lebih mungkin meniru perilaku orang lain daripada mereka yang punya rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi. Ketiga, konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru, reward yang bermakna akan mendorong seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain, sedangkan adanya punishment akan mengurangi kemungkinan seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain tersebut. Nah, bagaimana sih proses modeling dapat terjadi? Bandura menjelaskan ada 4 proses dalam perilaku modeling. Yang pertama adalah attentional process,
individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perspektual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. Yang kedua, retention proses. Individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Ketiga, yaitu production proses. Individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik, dan selanjutnya ia akan menerima umpan balik, salah satunya dari lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Yang keempat adalah incentive and motivational proses. Individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu, sehingga terjadi proses belajar untuknya mengulangi perilaku yang sama tersebut di lain waktu. Dari teorinya tersebut, Bandura mengembangkan beberapa strategi modifikasi perilaku. Yang pertama adalah overt or vicarious modeling. Individu di mana untuk mengamati model yang sedang melakukan kegiatan yang menurutnya menakutkan, misalnya mengamati secara langsung ataupun bisa melalui video. Beberapa setelah itu ia akan merasa bahwa rasa takutnya tersebut akan melalui berkurang, dan ia dapat melalui contohnya apa yang dilakukan oleh modeling tersebut. Yang kedua, covert or cognitive modeling. Terapis melatih pasien untuk memvisualisasikan model yang sedang berhadapan dengan hal yang ia takuti. Strategi covert or cognitive modeling ini akan lebih efektif bila digunakan dengan teknik performance oriented process. Yang ketiga adalah enactive mystery individu. Diminta untuk melakukan perilaku yang ia takuti. Terapis biasanya akan menggunakan teknik sistematik desensitization, yaitu menghadirkan objek ketakutannya dari hierarkis yang paling rendah ke hierarkis yang paling tinggi, disertai dengan teknik relaksasi untuk membuatnya tetap merasa tenang. Secara keseluruhan, Bandura berhasil menjelaskan proses imitasi individu terhadap orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya sekedar mekanistis, namun ada proses kognitif pembelajaran yang terjadi ketika seorang model perilaku orang lain, sebagaimana fenomena anak yang mengumpat seperti yang terjadi di awal video tadi. Saya sampaikan ternyata dapat dijelaskan melalui social learning theory. Bandura pernah berkata, virtually every phenomenon that occurs by direct experience can occur vicariously as well by observing other people and the consequence for them. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang teori sosial yang dibawakan oleh Albert Bandura. Nah, video selanjutnya akan membawakan teori sosial yang dibawakan oleh Erik Erikson. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas teori sosial yang dibawakan oleh Erik Erikson. Siapa sih Erik Erikson? Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Erik Erikson seorang psikologi Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahapan perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erikson adalah seorang psikologi Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Kalau kita berbicara tentang psikologi, kita tidak akan terlepas dari yang namanya manusia. Psikologi membahas seluruh aspek yang dimiliki oleh manusia, salah satunya adalah bagaimana manusia itu tumbuh dan berkembang sejak dirinya masih dalam kandungan, menjalani kehidupan sebagai anak-anak, remaja, dewasa, lansia hingga berakhirnya kehidupan manusia. Salah satu teori tersebut adalah teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini dikembangkan oleh Erik Erikson, seorang psikoanalis dari Amerika. Berbeda dengan Sigmund Freud yang melihat individu hanya berkembang pada masa bayi, Erik Erikson melihat bahwa individu akan terus mengalami perubahan perkembangan seumur hidupnya, dan perubahan itu didasari oleh keinginan individu untuk terhubung dengan orang lain. Oleh sebab itu, teorinya
dikenal sebagai teori perkembangan psikososial. Menurut teori ini, sepanjang hidupnya individu akan mengalami 8 tahap perkembangan. Pada tiap tahapan individu akan menghadapi tugas perkembangan yang berbeda-beda. Perkembangan ini menghadapkan individu dengan suatu krisis atau permasalahan yang perlu untuk diselesaikan. Menurut Erik Erikson, krisis bukanlah suatu ancaman bagi individu, tetapi lebih kepada titik balik yang ditandai dengan adanya peningkatan kerentanan dan berkembangnya potensi individu. Menurut Erik Erikson, ada 8 tahapan perkembangan psikososial, antara lain yang pertama, kepercayaan atau ketidakpercayaan. Nah, pada fase ini terjadi pada usia 0 sampai 18 bulan. Kebutuhan dasar anak pada usia ini berasal dari orang tua, terutama ibu. Kebutuhan seorang bayi yaitu seperti makan, tidur, dan kasih sayang dari seorang ibu. Respon seorang ibu dalam memenuhi kebutuhan akan menentukan apakah yang terbangun trust atau mistrust. Yang kedua adalah otonomi atau kerugian. Pada fase ini terjadi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Sebagian besar bayi sudah bisa berjalan dan sudah cukup belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, membutuhkan sedikit kemandirian, yaitu otonomi. Orang tua jangan terlalu memarahi anak agar tidak merasa ragu dengan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu inisiatif atau rasa bersalah. Pada fase ini terjadi pada usia 3-6 tahun. Anak-anak melalui mengembangkan apa yang disukai, misalnya berkarya dan bermain. Orang tua dan lingkungan akan memberikan larangan atau dorongan, menunda atau meneruskan apa yang anak lakukan. Dalam diri anak akan berkembang rasa inisiatif atau perasaan bersalah. Yang keempat yaitu industri atau inferioritasi. Pada fase ini terjadi pada usia 6-12 tahun. Anak-anak mulai memasuki sekolah, guru, dan teman-teman sebaya menjadi semakin penting bagi anak. Anak akan merasa tuntunan atau kewajiban dari sekolah. Kesuksesan dan kegagalan akan mengakibatkan seorang anak mengalami rasa industri atau inferioritas. Yang kelima yaitu pembentukan identitas. Pada fase ini terjadi pada usia 12-18 tahun. Remaja semakin menjauhi orang tua dan muncul kelompok teman sebaya, serta mengalami penantian jati diri. Fisiologi individu berubah dengan cepat, serta adanya tekanan untuk membuat keputusan pendidikan dan karir di masa depan. Bila berhasil melewati proses pencarian jati diri, maka terjadi pembentukan identitas. Bila tidak, akan mengalami kebingungan identitas yang berdampak pada tahap-tahap selanjutnya. Yang keenam yaitu keintiman atau isolasi. Pada masa dewasa muda, generasi muda melalui mengetahui siapa dirinya, tujuannya, dan dewasa muda siap membentuk hubungan baru yang penuh kepercayaan dan keintiman dengan individu lain. Dewasa muda yang tidak mencari keintiman atau usahanya gagal berulang kali akan mengasingkan dirinya. Yang ketujuh yaitu generativitas atau keasikan diri. Pada masa dewasa pertengahan, mulai membentuk penerusnya atau mempunyai anak dan membesarkan anaknya, mempunyai karir yang berada di jenjang lumayan. Pada tahapan ini manusia harus tetap berkembang. Jika tidak, perasaan stagnisasi dan permiskinan antara pribadi dan berkembang yang mengarah pada penerapan diri atau pemanjaan diri. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu integrasi atau keputusan. Pada masa dewasa akhir, individu mulai merenungi kembali hidupnya, apakah sudah menjalani dengan baik atau belum. Jika sudah menjalani dengan baik, akan muncul rasa puas dan damai. Bila tidak menjalani hidupnya dengan baik, akan muncul rasa penyesalan dan rasa kecewa. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson dan 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson beserta penjelasan bertahap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.